Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Per video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG terkoreksi ya, setelah 4 hari sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Koreksi 0,6% hari ini menyebabkan IHSG close di 6.400. Dan kita lihat memang di beberapa hari terakhir pun ya, meskipun IHSG kemarin naik, tetap ada net sell asing. Hari ini juga tercatat di market reguler, net sell asing mencapai 365 miliar, sedangkan untuk market tunai dan negosiasi mencapai 7,8 triliun. Dan di all market hari ini, net sell asing mencapai 8,2 triliun. Nah, kita ketahui bahwa ternyata hari ini ada net sell jumbo ya guys ya, terutama dari investor asing. Dan setelah kita mencari info ya, ternyata ada net sell jumbo itu di market tunai dan negosiasi untuk saham XCL ya, atau PT XL Aksiata Tbk 7,6 triliun, lalu ada PT Adaro Andalan Indonesia atau AADI ya, net sell 455,2 miliar, sedangkan untuk di market reguler net sell terbesar hari ini adalah Bank BNI ya, atau BBNI 136,7 miliar guys ya. So, juga ternyata ya terkait dengan tarif antara Amerika Serikat dan juga China, ini ternyata perang tarifnya belum usai ya guys ya. Dimana setelah kemarin China menaikkan tarif impor untuk Amerika Serikat mencapai 125%, ternyata Amerika Serikat juga kembali menaikkan tarif impor terhadap China menjadi 245%. Sehingga perang dagang kian panas dan kita lihat dampaknya belum akan berakhir ya, terutama untuk perdagangan ekspor impor di market global. Nah, tentu saja ini akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Jika semakin banyak ya produk yang masuk ke Indonesia ya, produk-produk impor terutama dari China, maka ini tentunya akan menyebabkan persaingan yang sangat ketat ya untuk bisnis di dalam negeri, sehingga bisa saja memicu PHK besar-besaran. Dan dari informasi terbaru kita pun melihat ya bahwa PHK terus terjadi, terutama di perusahaan-perusahaan yang sebenarnya masih cukup resilience ya, seperti contohnya PT Mayora dan lainnya, itu masih bisa mempertahankan karyawannya. Tapi baru-baru ini ternyata juga kita lihat ada informasi terkait dengan PHK di perusahaan tersebut. Oke, jadi kita lihat ya bahwa kurs rupiah hari ini juga ada sedikit pelemahan 0,1% di level Rp16.803 per 1 USD-nya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan tadi sempat menyentuh di Rp16.858 per 1 USD, semakin mendekati angka 16.900-an. Dan yang dikhawatirkan ya oleh para investor adalah ketika rupiah nanti mencapai di Rp20.000 ya per 1 US dollar ya guys ya. Nah, di sini kita melihat ya bahwa rupiah kita semakin mendekati ke level Rp17.000 per 1 USD-nya. Dan kita berharap ekonomi Indonesia akan semakin bagus ke depannya ya. Semoga ini pun akan berdampak positif untuk saham-saham yang kita investasikan. Jadi saham yang akan kita analisa pertama di video ini adalah saham Antam, tentunya dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi kita lihat untuk saham Antam, kita sempat prediksikan juga dividen yield-nya itu bisa mencapai 7,4%. Tapi hitungan ini tentu saja kita hitung berdasarkan harga terendahnya itu di 1.400-an. Jadi teman-teman yang sudah pegang di harga bawah ya, di average sekitar 1.400 sampai 1.500-an, tentunya teman-teman bisa mendapatkan dividen yield di kisaran 7% ya. Dan kenaikan harga saham Antam atau capital gain yang juga sudah teman-teman dapatkan ini berada di atas 30%, yaitu 37%, berkali-kali lipat dari dividen yield yang ditawarkan oleh Antam itu sendiri. So, untuk Antam ya, sudah naik dari area terendahnya di 1.400 ke Rp1.925 per saham untuk closing hari ini ya, dengan kenaikan 3,4%. Kita lihat masih ada akumulasi, terutama dari akumulasi asing ya. Ada AGZ, PBBTP, dan juga AK dengan net buy 109,3 miliar. Sedangkan BK, PDOD, dan investor domestik lainnya, di sini ada net sell. Tapi overall hari ini untuk Antam dari asing sih net buy ya, dan ada akumulasi besar, yang artinya memang
Dana asing ini sangat dibutuhkan ya oleh saham-saham yang ada di IHSG. Meskipun ya ungkapan dari petinggi Danantara akan menjadi liquidity provider ya untuk saham-saham yang ada di IHSG, tapi saya rasa kembali lagi ya karena dana asing itu besar, jadi memang cukup signifikan ya jika dana asing itu masuk melakukan akumulasi, maka akan bisa membuat saham itu naik signifikan. Contohnya saham Antam yang sudah naik 37% dari harga terendahnya. Itu artinya memang sangat dibutuhkan ya akumulasi asing terhadap saham-saham yang ada di IHSG. Mulai dari saham-saham big banks ya kita lihat juga masih net sell ya secara mayoritas. Mungkin ada beberapa saham yang fundamentalnya bagus yang diakumulasi asing. Salah satunya adalah Antam. Lalu nanti kita lihat ya ada saham-saham lainnya juga yang kita lihat akumulasi asingnya ini mulai rutin. Nah, jadi Antam ini mulai diakumulasi asing di 9 April 2025 ya. Jadi sudah di 6 hari perdagangan terakhir ini investor asing terus masuk akumulasi saham Antam gitu ya. Dan itu pun juga menunjukkan ya bahwa teman-teman yang masuk ya dengan analisa money flow, dengan analisa bandarmologi ya, dengan bandar detektor dari Stockbit, ini tentunya akan mendapatkan informasi yang akurat ya untuk bisa meyakinkan kita, lebih meyakinkan ya untuk akumulasi saham bagus yang mulai rebound kembali. Seperti itu. Apalagi jika dana asingnya masuk ya, ada akumulasi dari asing maka saham tersebut malah berpotensi naik tinggi. Contohnya Antam yang naik 37% berkali-kali lipat dari dividen yield yang hanya mungkin 7%-an saja. Nah, jadi saham kedua adalah Telkom, guys. Untuk Telkom hari ini ada kenaikan ya 1,2%, close di 2.480. Jadi close di 2.400-an ya untuk saham Telkom hari ini. Tapi kita lihat ternyata ada akumulasi ya, terutama dari top 5, akumulasinya cukup bagus, terutama dari ZP, YUS, SKZ dan juga BB. Net buy hari ini untuk Telkom mencapai 53,6 miliar dari investor asing. Ya, jadi meskipun hari ini asingnya entry kembali atau akumulasi kembali di saham Antam dan Telkom, tapi ternyata untuk saham for big banks itu masih ada net sell yang cukup besar. Sehingga hari ini ya tadi kita lihat untuk IHSG itu masih ada net sell jumbo ya guys ya dari investor asing yaitu sebesar 365 miliaran. Ini sebenarnya sudah kita infokan ya ke teman-teman sejak pembahasan kita di video-video sebelumnya. Jadi meskipun ada saham-saham perbankan besar atau big banks yang mungkin satu atau dua itu ada akumulasi, tapi biasanya mayoritas ya 3 saham big banks lainnya itu didistribusi alias adanya net sell. Jadi sebenarnya investor asing ini belum sepenuhnya masuk kembali ke saham Indonesia. Nah, ini kita lihat juga dari saham BBNI ya yang kemarin juga sudah membagikan dividen dan teman-teman nanti akan dapat dividennya di payment date. Untuk BBNI hari ini ada koreksi 4,2% ya, close di Rp4.100 per saham dan ini berpotensi kembali turun ya karena perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Ya, perang tarif yang sedang berlangsung antara kedua negara adidaya tersebut ya. Kita lihat ini akan semakin menurunkan saham-saham perbankan besar. So, kemarin kita sempat bahas ke teman-teman bahwa jika kalian itu sudah merasa cuan ya di saham big banks, di saham bank second liner, ataupun mungkin di saham fundamental lainnya, teman-teman sudah dikasih cuan nih kenaikan harga saham yang jika dihitung, ya jika dibandingkan berdasarkan persentasenya ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan dividen yield. Misal dividen yield tadi Antam di 7%, teman-teman dapat profit 30%. Itu sebaiknya di take profit saja guys. Sebaiknya di take profit saja gitu ya. Karena tidak ada jaminan sahamnya akan lanjut naik dan bahkan ya karena adanya perang tarif yang makin memanas ya ini bisa menyebabkan harga sahamnya malah turun kembali. Seperti itu. Jadi tetap ya money management is number one ya. Tetap kita sebagai investor apa yang bisa kita kendalikan adalah money management yang bisa kita aplikasikan ya terhadap uang investasi kita. BBNI hari ini distribusi yang cukup besar ya, terutama dari BK, CP, dan AK, asingnya net sell 136,7 miliar. Menarik ya, sebenarnya jika kita bisa beli lagi di harga bawah, kita akan incar kembali di sekitar 3.600 sampai 3.700-an. Kita akan incar di harga ini guys ya, di harga termurahnya. Dengan cash yang kita sediakan tentunya. Karena kalau misal teman-teman kehabisan cash, teman-teman tidak akan bisa ambil peluang emasnya.
Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ada koreksi 1,7%, close di Rp4.630 per saham. Kita lihat hari ini cukup netral ya, tapi dari top 5 ada sedikit distribusi. Terutama dari BK, AKMG, dan AG. Hari ini juga asing masih net sell di Bank Mandiri dan menjadi saham kedua yang paling banyak didistribusi asing ya, sebesar 127,6 miliar untuk net sell Bank Mandiri hari ini. Jadi untuk BMRI setelah bagi dividen ada potensi akan turun lagi ya, kita akan coba entry buy di zona supportnya, yaitu sekitar 4.200 sampai 4.300-an ya. Semoga tidak jebol di bawah level support ini, karena ya kalau misalkan kita buy di zona support biasanya memang porsinya lebih besar ya. Tapi kita pun berharap ya setelah kita buy di zona support harga sahamnya bisa langsung naik dan mantul kembali, sehingga kita ketika beli saham itu bisa langsung cuan. Kita lanjut ke BBRI ya. Untuk Bank BRI hari ini ada koreksi 1%, close di Rp3.650 per saham. Ada sedikit distribusi ya, terutama dari RX, MG, dan CC. Meskipun demikian, ternyata BK atau JP Morgan masih setia akumulasi. Jadi hari ini net sell asing mencapai 55,5 miliar saja untuk BBRI-nya. Dan ini pun sejalan ya dengan pandangan JP Morgan terhadap Bank BRI bahwa bisnisnya masih akan profit ke depannya. Dan ini pun dibuktikan ya dengan adanya akumulasi dari BK atau JP Morgan. Kita lanjut ke saham BBCA. Kemarin BBCA sempat diakumulasi, tapi hari ini ternyata ada net sell ya. Meskipun tidak terlalu besar, kita lihat ada normal akumulasi dari domestik ya, terutama dari DX. Namun AKRXBK distribusi, sehingga hari ini ada net sell asing sebesar 53,2 miliar. Jadi koreksi hari ini untuk BBCA hanya 1,1% saja, close di 8.475. Dan jika pun turun kembali ya, karena perang tarif ini, maka lebih baik teman-teman menunggu di sekitar 7.400 ya, di 7.300 bahkan sampai di sekitar 7.600-an. Nah, ini menjadi zona yang cukup ideal ya untuk kita tambah muatan ya dengan jumlah lot yang lebih besar lagi. Oke guys, jadi untuk teman-teman yang juga ingin mengecek ya guys ya, saham-saham yang akan bagi dividen, silahkan teman-teman akses di kalender dividen Stockbit Sekuritas. Karena di sini sangat lengkap ya, ada besaran dividennya, ada harga terakhir atau last price, lalu ada tanggal come date dividen, tanggal ex date dividen, recording date, dan juga payment date untuk teman-teman bisa menerima dividen nanti akan dibayarkan di payment date-nya, seperti itu. Oke guys, untuk pembahasan kita di video ini ya, kesimpulannya, jadi akan ada potensi harga saham bisa turun lagi, sehingga itu sebenarnya bisa kita jadikan area entry buy untuk beli di harga murah, atau buy on weakness atau buy on support di saham-saham bagus yang rutin bagi dividen dan memiliki fundamental bagus. Jadi tetap ya, jangan sampai kehabisan uang. Jika sudah profit, segera take profit, nanti kita bisa cuan kembali setelah kita buy on weakness. Oke guys, untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya, silahkan teman-teman mendaftar dengan linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.